Sahabat YKB, senang kita dapat berjumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana, sebagai media bagi kita mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, pada episode kali ini kita mengulik 1 Samuel pasal 3 ayat 1-20 dan diberi tema didengar Allah dan mendengar Allah. Saya mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Dan untuk mengulik bacaan 1 Samuel 3 ayat 1-20 ini telah hadir di studio narasumber kita, Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Salam jumpa Bapak Pendeta. Salam jumpa juga, Samuel datang bersama Samuel. Kita mengulik 1 Samuel 3 ayat 1-20. Kita mengulik kitab Samuel dan dengan narasumber Bapak Pendeta Samuel. Jadi saya akan diulik. Baik Pak Pendeta, sehat ya Pak? Syukur kepada Tuhan, sehat walafiat. Puji Tuhan. Baik Pak Pendeta, kita akan mulai. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Silakan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami oleh Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih mau terus berkomunikasi dengan kami umat-Mu melalui Alkitab yang Tuhan karuniakan kepada kami dalam bahasa yang sangat kami kenal. Hari ini kami mau bersama-sama membaca satu bagian dari kisah orang yang pernah Engkau pilih, Samuel. Kami mau belajar sesuatu dari sana, mencari pesan Tuhan bagi kami. Kiranya hati kami, pikiran kami, bahkan hidup kami Engkau siapkan. Roh-Mu yang kudus yang mengaruniakan kepada kami hikmat untuk mengerti dengan baik dan benar pesan Tuhan bagi kami. Bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin. Amin. Baik sahabat, saya akan membaca 1 Samuel 3 ayat 1-20 dan sahabat semua boleh menyimak bacaan ini dari Alkitab yang sudah sahabat siapkan dari tempat masing-masing. 1 Samuel 3 ayat 1-20. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, 'Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel
sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya, Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ya, Sobat Ngulik, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20. Di segmen yang pertama ini saya memulai dengan Pak Pendeta boleh menjelaskan ini kepada kita semua, saya dan juga Sobat Ngulik, konteks secara umum begitu. Konteks umum kisah tentang Samuel terpanggil ini. Ya. Jadi Sobat Ngulik dan Bu Santi, kalau kita membaca pelayanan Samuel, maka kita mesti segera sadar bahwa Samuel berada pada masa transisi. Pada masa transisi maksudnya sesudah hakim-hakim yang kita semua sudah pernah membacanya itu muncul begitu saja. Jadi tidak ada yang dipersiapkan. Hakim-hakim itu menjadi orang-orang penting lokal, komunitas tertentu. Hakim-hakim itu adalah para pemimpin yang karismatis yang muncul begitu saja dari tengah masyarakat. Sosok hakim-hakim itu muncul dari tengah masyarakat yang tahu bahwa si Anu atau si dia itu terkenal bijaksana. Kalau orang minta nasihat kepada dia, dia bisa memberikan nasihat atau solusi yang bijaksana secara praktis. Sosok informal ini biasanya menjadi sosok orang yang punya integritas dan dipercaya oleh komunitasnya. Rasanya semua hakim begitu, dia jadi pahlawan lokal untuk puaknya masing-masingnya. Bukan hanya dia bisa memberi nasihat, tetapi juga dia bisa menjadi pelindung bagi komunitasnya ketika musuh menyerang mereka, dan hakim ini menjadi pemimpin perang juga bagi mereka. Biasanya konon ceritanya para hakim ini prakteknya itu dia duduk di sebongkah batu besar di pintu gerbang kota, lalu di bawah pohon, lalu orang-orang yang punya urusan mau minta nasihat, mau minta petuah itu datang kepada dia, ngantri, dapat giliran, lalu hakim ini yang mengambil keputusan, memberi nasihat, memberi petuah kepada mereka. Nah, Samuel ternyata tidak begitu. Samuel ini ada ceritanya. Dari kecil sejak dia disapih oleh orang tuanya, diserahkan ke bait suci. Diserahkan secara khusus kepada Imam Eli, pemimpin bait suci itu. Diserahkan untuk menjadi anak, menjadi abdi Allah nantinya.
Jadi kalau para hakim ini muncul di tengah masyarakat, sekarang Samuel berbeda. Kalau pakai kata orang Jawa, Samuel ini nyantri, jadi cantrik. Dia mungkin kalau pakai bahasa orang kerja, Samuel dititipkan dan magang. Tuh, kalau di kalangan mahasiswa kedokteran suka ngomongnya internship. Dia praktek jemaat. Jadi dia hidup bersama-sama dengan Imam Eli dan keluarganya di kompleks Bait Suci. Dan jangan ditanya apakah dia sekolah teologi atau enggak. Ya, mungkin ada semacam School of Ministry begitu ya. Sehingga Samuel ini bukan nol sama sekali, tetapi lebih banyak praktek melihat Imam Eli. Mungkin juga yang tadi saya katakan, ya, anak-anak Imam Eli ini kan bukan contoh yang baik ya. Imam Elinya barang iya, tetapi dia rupanya model orang tua timur yang selalu lemah sama anak-anak. Bisa tegas kepada orang lain, tetapi kalau sama anak sendiri lemah. Tapi disitulah Samuel muncul ya. Jadi pemimpin transisi yang nantinya kelihatannya dia bukan sekedar hakim-hakim yang tradisional. Dia masih berada di urutan hakim-hakim tadi. Tetapi dia nanti acting sebagai seorang imam juga. Karena dia membakar korban persembahan juga. Tapi juga dia memang secara khusus disebut dia jadi nabi. Karena dia harus menyampaikan pesan khusus dari Tuhan. Dalam kasus kita ini untuk Imam Eli dan keluarganya. Artinya untuk Bait Suci tempat dia itu magang di situ ya. Ada misi khusus yang diberikan Tuhan kepada Imam Eli. Agak sulit saya membayangkan nanti ternyata tugas Samuel kecil ini disebut di sana masih muda ya. Ya, masih muda. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani itu na'ar. Na'ar itu usia sebelum orang sampai pada usia dewasa. Jadi lebih tepat sebetulnya Samuel yang remaja itu mulai ada di sana tuh. Jadi ya masih sangat muda kalau kita tahu orang disebut dewasa kalau baru umur 30 disebut dewasa ya. Jadi dia masih belasan tahun barangkali. Saya ingat para remaja mungkin. Iya, jadi waktu Yeremia dipanggil juga begitu, dia lagi masih na'ar. Aku masih sangat muda. Tapi pekerjaannya begitu hebat ya. Jadi ini transisi begitu ya Pak Pendeta ya. Dari periode hakim-hakim. Jadi hakim-hakim itu dipilih begitu dari kaumnya dan cenderung mereka memang dipilih secara informal. Terpilih secara informal dan relatif dalam kondisi sudah dewasa. Di sini berbeda. Samuel justru malah semacam dipersiapkan begitu. Memang dipersiapkan justru dari kandungan ibunya begitu ya. Hanya sebentar saja disusui, lalu kemudian begitu sudah disapi, anak yang sudah lama ditunggu-tunggu, begitu lahir malah persiapkan untuk diberikan, dipersembahkan dan dibimbing itu di bawah pengawasan Eli. Dan di sana dia akan dibimbing dan juga dididik dan mendapatkan tugas khusus begitu dari Tuhan. Baiklah, ini konteks secara umum. Kita akan masuk di kisahnya di ayat-ayat yang tadi ayat 1 sampai 20. Di segmen kedua kita akan menguliknya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, Sobat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik 1 Samuel 3 ayat 1-20, diberi tema Didengar Allah dan Mendengar Allah, dengan narasumber Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Saat ini kita sudah tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut ini ya di segmen yang kedua. Pak Pendeta di segmen pertama sudah menjelaskan ini konteks secara umum ya, transisi dari periode hakim-hakim untuk konteks kitab Samuel ini. Dan menarik di ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Di segmen pertama Pak Pendeta sudah menjelaskan, muda di sini dalam pengertian masih remaja begitu ya. Iya. Masih remaja. Kalau orang bilang di Jakarta masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu, masih apa? Masih main. Iya, masih main gitu ya. Menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ini menarik ini Pak Pendeta, secara eksplisit begitu ya dituliskan, pada masa itu firman Tuhan jarang. Kalau firman Tuhan jarang, saya membayangkan tuh bagaimana hidup umat bisa dituntun, dibimbing kalau bahwa ternyata firman Tuhan itu jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering, tapi bait suci masih eksis begitu. Masih ada. Iya, masih ada. Ini bagaimana menjelaskan tentang ini, Pak Pendeta? Iya. Kalau kita belajar teologi Alkitab, kitab Samuel itu masuk dalam satu kelompok kitab yang biasa dikenal sebagai sejarah Deuteronomi. Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Disebut sejarah karena bahan yang dipakai itu bahan sejarah dari orang Israel. Tetapi tidak dalam artian sejarah seperti umum. Melainkan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan umat, taat atau tidak taat kepada Tuhan, lalu pedoman atau standar yang dipakai itu adalah kitab Ulangan. Karena itu disebut Deuteronomi, sejarah Deuteronomi. Nah, ada yang khas dari sejarah Deuteronomi ini, dari kitab Ulangan ini. Sebab penekanannya kepada kesetiaan orang pada perjanjian, kesetiaan umat pada perjanjian dengan Tuhan. Kalau Tuhannya pasti setia sama perjanjian itu. Tetapi tidak begitu dengan umat, tidak begitu dengan pemimpin-pemimpinnya. Nah, kalau kita flashback, kita balik ke Ulangan 28 ayat 1 sampai 46 itu isinya, kalau kamu hidupnya benar, tidak menyerong ke kiri atau ke kanan, maka kamu akan menerima berkat. Tapi sebaliknya, kalau kamu menyembah berhala, kalau kamu berbuat dosa, kamu melawan Tuhan, ya kamu akan menerima kutuk. Jadi berkat dan kutuk itu. Iya, jadi itu konsekuensi dari sebuah perjanjian. Perjanjian selalu kalau kamu menaati perjanjian, ya tujuan perjanjian diberikan. Kalau kamu kalau pakai istilah dalam prestasi, tidak melakukan, ya kamu juga akan menerima konsekuensi dari ingkar janji itu. Dan kalimat pendek, pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Itu menggambarkan satu suasana relasi antara Tuhan dan umat. Jadi buat saya kalimat pendek itu mau mengatakan ini Tuhan sedang menarik diri. Jadi
dia tidak mau deket-deket dengan umat, dia menjaga komunikasi itu jadi begitu jauhnya. Tapi sebetulnya itu sebuah tindakan simbolik. Mau mengatakan, saya tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, dengan hidupmu. Aku tidak suka dan itu menciderai relasi perjanjian. Nah, salah satunya ya, aku jaga jarak. Nah, aku jaga jarak itu artinya penglihatan nggak ada, firman Tuhan juga nggak disampaikan. Kita tidak tahu persis ya berapa lama itu terjadi. Tapi sebetulnya dari sisi membaca Alkitab, membaca ceritanya, itu berarti ini ada sesuatu yang serius. Ya. Yang serius sekali sampai Tuhan ambil jarak. Ambil jarak dan menjaga diri dari berkomunikasi intens. Jadi tidak mungkin lagi kita mendengar cerita seperti Tuhan datang kepada Abraham seperti 3 orang, atau datang seperti malaikat laki-laki yang mengajak Yakub bergumul di sungai Yabok yang sangat dekat, atau Tuhan yang datang kepada Abraham dan mengatakan, aku mau membinasakan kota Sodom, gimana pendapatmu? Betul. Itu cerita menarik sekali. Betul, kan. Betul. Seperti ibu-ibu sama tukang sayur yang tawar-menawar. Kan. Kalau ada 40 gimana? Kan? Itu kan akrab, intim sekali. Betul. Tapi kali ini enggak. Ngomong pun mungkin kalau kita ngomong seperlunya aja. Apa yang menyebabkannya? Tuhan sebegitu mengambil jarak. Saya bayangkan Tuhan sudah begitu mengambil jarak. Bagaimana kehidupan umat itu dipelihara, dan kira-kira terus seorang imam itu mau bicara apa kalau ternyata Tuhan sendiri mengambil jarak gitu. Dia posisi sebagai imam kan. Iya. Jadi kalau buat saya dalam konteks 1 Samuel 3 bacaan kita hari ini, bukan pada umatnya terutama ya, tetapi ini justru pada pemimpin bait sucinya ini. Jadi justru ini jadi tokoh utama dari umat. Jadi kita mesti sadar rupanya imam itu menjadi punya peran pengantara ya. Iya, betul. Jadi umat mau melihat Tuhan, lihatnya imam itu, kehidupan imam itu, pelayanannya, dan keluarganya. Jadi sebaliknya juga kalau Tuhan mau lihat umatnya seperti apa, dia tidak usah berkeliling. Kalau para pejabat sekarang berusukan datang ke sana-sana. So, kalau pemimpinnya, dan dalam hal ini pemimpin agama tertingginya imam itu sudah benar, pasti umatnya benar. Nah, jadi yang serius menurut saya dalam konteks bahan kita adalah bahwa elit pemimpin agama ini yang bermasalah. Dan memang dikatakan kepada kita kan, keluhan Tuhan terhadap Eli. Bukan soal Elinya, tetapi soal Hofni dan Pinehas. Anak-anak Eli yang melakukan hal-hal yang sangat tidak senonoh, dan itu Tuhan marah sekali. Sampai dosanya tidak bisa dihapuskan kan itu ya. Tapi si orang tua ini tidak bisa apa-apa. Kamu tidak memarahi anakmu. Jadi ini barangkali juga saudara di masyarakat timur kan suka begitu ya. Bapak bisa tegas sama orang lain. Tapi biasanya lemah kalau sama anak-anak sendiri. Jadi kenapa Tuhan ambil jarak begitu rupa, dan ini soal kehidupan ya. Ya karena dia mau mengatakan, aku enggak suka dengan model kehidupan Imam Eli ini. Kamu pemimpin loh. Ibaratnya di hadapan umat kamu bisa mengatakan tentang benar dan salah begitu ya. Tapi anakmu sendiri. Jadi umat bisa melihat aku lewat kamu loh. Kamu representasi dari aku, Tuhan. Tapi ternyata
bukan umat yang jauh, tetapi anakmu sendiri. Bu Santi, aku ingat dulu dosen kami di Jogja, di STT Duta Wacana itu, dosen Belanda, itu kalau ada anak pendeta ada di kelas kami, jadi mahasiswa, waktu perkenalan itu, entah gimana mereka tahu bapaknya siapa, pendeta di mana, begitu itu hebat sekali. Kalau nanti ada ketahuan kalau ada anak pendeta di kelas kami ada 2 orang, dia bilang, tanya bapakmu gimana? Terus ketika menyebut anaknya dia tanya begini, dia bilang begini, ono anak setan mertobat. Kalau ada anak pendeta mau jadi pendeta itu anak setan bertobat. Karena biasanya apa? Biasanya orang tuanya lebih ngurusi jemaatnya daripada jemaat yang paling dekat. Anaknya jadi ya kita tahulah bahwa itu pun sampai sekarang terjadi di kalangan kita ya. Pendeta-pendeta hebat itu anaknya juga dengan kehidupan. Tapi itu Tuhan anu sekali ya, Tuhan serius sekali di situ. Karena justru yang Tuhan pandang bukan kehidupan umatnya, melainkan pemimpinnya. Pemimpinnya, karena pemimpin dianggap representasi Tuhan dan umat pun juga memandang pemimpinnya. Sebagai representasi Tuhan juga. Sebagai representasi Tuhan. Baiklah. Imam itu representasi dari umat di hadapan Tuhan. Ya. Dan bagi umat dia representasi Tuhan. Ya, kita lanjut di ayat selanjutnya ini. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Dan ini berulang begitu berapa kali. Ini buat saya ini menarik begitu ya. Dan di ayat 7 Samuel belum mengenal Tuhan. Ini buat saya juga menarik. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi ketika dia mendengar namanya dipanggil, lalu kemudian dia pikir itu yang memanggil adalah Imam Eli, dia menjawab, ya Bapa. Dan saat itu Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Lagi ini yang mau saya tanya adalah, apakah memang di usia yang remaja dia sendiri belum diberitahu begitu semacam apa ya? Semacam apa? Tanda atau apapun itu ya yang mau mengatakan bahwa ini kalau kamu mengalami yang seperti ini mestinya kamu mulai sensitif karena jangan-jangan ini bukan sekadar begitu ya. Suara manusia satu dan kedua, di usia remaja, apa yang dimaksud dengan Samuel belum mengenal Tuhan? Apakah dalam pengertian sama sekali begitu ya? Imam Eli tidak membimbing, tidak mengajarkannya kah begitu? Nah, itu kita akan perbincangkan di segmen selanjutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sobat Ngulik, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Episode kali ini kita mengulik 1 Samuel pasal 3 ayat 1-20, diberi tema didengar Allah dan mendengar Allah. Kita lanjut di segmen ketiga ini ya Pak Pendeta. Di ayat 2 sampai ayat 6 begitu ya. Jadi secara singkat ini dikisahkan bahwa pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, berarti mau menandakan bahwa mau mengatakan beliau sudah tua begitu. Udah uzur begitu ya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, tapi Samuel pikir itu adalah Imam Eli yang memanggil. Di ayat 7 dituliskan Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan padanya. Apa maksudnya ini ya? Apakah memang di usia remaja itu dia dianggap belum siapkah? Lalu kemudian sebetulnya apa yang dilakukan sebagai mentor begitu, sebagai imam dalam rangka untuk membimbing Samuel di usianya yang masih remaja? Eli memberi satu katekisasi kilat. Ketika sampai 3 kali Samuel datang dan bilang, Pak, apa Bapak yang memanggil saya? Lalu, enggak. Iya. Nanti balik lagi, sampai 3 kali kan itu dia enggak ngomong apa-apa ya. Iya. Sampai sudah 3 kali Samuel datang karena dia mendengar suaranya dipanggil. Lalu katekisasi kilatnya cuma 1 kalimat. Nanti kalau kamu dengar suara itu lagi, katakanlah, berfirmanlah, karena aku siap mendengar. Nah, rasanya itu titik singgung di mana Samuel sekarang seperti ngerti, sekarang ngeh bahwa yang panggil dia bukan siapa-siapa, tapi yang panggil dia adalah sosok yang simbolnya ada di dekat dia. Simbolnya tabut perjanjian. Ya. Dan itu menarik karena ada laki-laki yang berdiri. Itu kan Tuhannya berdiri lalu mengatakan berikutnya ya. Jadi sahabat ngulik, panggilan seorang hamba Tuhan, khususnya para nabi itu seringkali tidak seperti yang wajar terjadi ya. Saya sempat kepikir apa kalau begitu panggilan menjadi orang jadi pendeta lewat tes sekian tes. Itu juga mendengar suara Tuhan apa enggak? Tetapi kan memang ini unik sekali. Samuel itu artinya Allah mendengar. Karena memang sobat sudah tahu kan cerita Hana dan Elkana yang kemudian dia mengadu dan minta anak laki dan dikasih anak laki. Nah, sekarang anak yang karena doa ibunya didengar Allah, sekarang anaknya mesti mendengar Allah. Jadi tadi kita pakai istilah didengar Allah dan mendengar Allah. Kata yang disuruhkan Eli kepada Samuel itu menarik sekali. Berbicaralah sebab hambamu mendengar. Dan biasanya menarik saudara, kalau kita baca teks lain, itu kalau orang dipanggil begitu, jawabnya hineni. Dalam bahasa Ibrani hineni itu artinya, lihatlah saya, ini saya Tuhan. Tapi Eli menganggap Samuel ini sudah melewati sederetan bahan katekisasi. Sekarang tidak lagi hineni, tetapi berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan kata mendengar, sobat ngulik, itu pakai bahasa Ibrani tidak sekedar sebuah aktivitas gelombang suara masuk di telinga lalu dipahami, tetapi betul ada gelombang suara masuk, tapi orang tidak sekedar mendengar suara. Sebab kata syama itu bermakna mendengar, menyimak, memperhatikan, apalagi itu tadi, memahami, malahan khas Ibrani. Selalu diakhiri dengan sebuah tindakan. Tindakan itu menaati.
Jadi berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya, itu udah cukup sebetulnya. Nggak usah ditambah melakukannya dalam memelihara. Dalam Hebraistik Ya. itu bahasa Ibrani itu mendengar itu sudah menaati, memahami, mengerti, menginternalisasi, menaati dan sampai melakukan. Dan itu yang langsung dikatakan oleh si remaja ini. Menarik sekali ya. Na'ar, anak muda ini ternyata kemudian mengalami semacam lompatan betul. begitu. Betul. Cepat sekali begitu dia belajar sekali, ya. betul. Jadi tadi pasang pakai istilah kata kisah sikilat. Iya, kata kilat. Satu kalimat sangat penting dan itu mengubah semuanya. Meskipun saya tidak bisa membayangkan juga ketika akhirnya Tuhan ngomong sama dia, pesan pertama Tuhan yang harus disampaikan itu pesan yang kalau saya membayangkan kondisi emosional Samuel itu pasti bergejolak, nggak karu-karuan itu. Ya. Gimana? Pesannya cuman satu, bukan yang lain-lain. Cuman mengatakan bahwa hukuman yang sudah pernah disampaikan kepada Eli itu sekarang akan berlaku. Dan itu disampaikannya justru lewat Samuel, anak bimbingnya. Ya, betul. Bisa membayangkan rasa hutang budi sejak kecil ikut keluarga itu, sekarang vonis dari Tuhan untuk keluarga ini, malahan vonisnya berat sekali ya. Dosanya keluarga ini tidak diampuni, tidak cukup lagi dengan korban segala, harus disampaikan. Jadi meskipun kalimatnya singkat-singkat begitu, tapi kalau kita coba Lectio Divina, kalau kita internalisasi sebentar, kita sungguh renungkan ya. Itu makan waktunya. Betul. Mau ngomong enggak, itu pergumulan dikatakan. Makanya di ayat 15 Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada bisa dimengerti. Ngomongnya mungkin enggak berat, tapi beban mental, beban moral yang sangat berat. Tapi juga di sini kita lihat Eli hebat. Dia punya tingkat spiritualitas yang tinggi kan. Ayo, apa yang dikatakan Tuhan, katakanlah. Apapun itu. Jangan kau sembunyikan kepadaku. Jangan kau sembunyikan. Jadi hebat ya itu. Jadi pertama, tadi kan di ayat 1 firman Tuhan jarang begitu ya, penglihatan pun tidak sering. Namun justru persis di saat firman itu Tuhan pertamanya firman Tuhan diperdengarkan dan isinya langsung adalah hukuman untuk orang nomor satu dalam hidup Samuel, hidup Eli, pemimpin agama. Dan yang dibidik adalah pemimpinnya. Yang disuruh anak muda. Dan yang disuruh adalah anak muda. Yang sejak kecil dia rawat, dia pelihara. Sama-sama dia. Bukan orang lain. Ini luar biasa nih relasi anak bimbing ya, anak mentor dengan begitu ya. Dengan mentornya itu relasi yang sudah terbangun sedemikian ya. Jadi Samuel sadar betul bahwa ini bukan berita yang mengenakan ini, makanya itu dia segan memberitahukan penglihatan itu pada. Namun Eli itu ya di usianya yang memang sudah tua dan uzur itu. Dia dengan lapang begitu minta kepada Samuel untuk sampaikan, jangan ada yang disembunyikan. Bahkan tidak marah kepada Samuel sama sekali, dia tidak marah. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Dan Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Itu mau mengatakan pengakuan akan apa ini? Kekuasaan, kedaulatan. Kekuasaan, kedaulatan, dan yang menarik itu kata yang dipakai, biarlah dia melakukan apa yang dipandangnya baik. Ternyata yang baik bagi Tuhan itu belum tentu baik.
buat Eli dan keluarganya kan. Saya tidak tahu apakah tidak ada cerita ya, apa Samuel kemudian jadi trauma kalau disuruh menegur orang. Dalam pengalaman kita jadi pendeta kan pekerjaan apa yang paling sulit? Iya, menegur. Menegur kalau orangnya seperti Eli semua Iya. kena ya. Iya, semua mendengarkan Semua dengan lapang. mendengar. Ya. Kalau misalkan langsung meledak-ledak, langsung marah begitu. Kalau begini. Jadi apa ya, dalam cerita yang relatif pendek ini, sebetulnya itu ada pengalaman hidup yang panjang bukan panjang dan bukan hanya panjang tapi sensitif, mendalam sekali dan bisa menggambarkan suasana spiritualitas ya. Ya. Jadi Samuel itu di usianya yang masih remaja itu sudah lulus tes. Ya. Justru lingkaran paling dekatnya tugas pertama yang paling berat dia menegur lingkaran paling dekatnya begitu, keluarga. Itu kan keluarganya karena memang dari kecil kan dirawat, dipelihara dan dibimbing begitu. Kamu tidak tahu diri, sejak kecil aku yang ngerawat, sekarang kok bisa-bisanya kamu tahu apa begitu ya. Apalagi umur ya. Kamu masih unyu-unyu, belum tahu apa-apa, belum makan asam garam. Makanya orang tua banyak tekanan darah tinggi kan karena asam garamnya kelewatan. Baik, Pak Pendeta, tema kita kan didengar Allah dan mendengar Allah, dan kita belajar ini potret kehidupan Samuel, lalu kemudian keluarga ya, Imam Eli. Apa yang bisa kita kita serap gitu, inspirasi apa yang bisa kita serap nih pada kita semua? Jadi menurut saya relasi antara mentor dan mentenya ini, Eli dan Samuel ini, itu menurut saya intimasinya itu ya. Kata yang biasanya cuma dipakai untuk pasutri ya. Intimasi. Tetapi kita lihat intimasi antara Imam Eli yang usianya sudah begitu lanjut dengan Samuel yang masih sangat belia, muda, itu diwarnai sebuah bentuk spiritualitas yang keterbukaan yang hebat. Betul, bahwa Eli nggak marah-marah, malah mengatakan ayo katakan apa yang Tuhan mau, jangan bohong. Dan ketika dikatakan betul, dia juga tidak lalu serta-merta pakai marah, emosi dan memaki-maki Samuel, enggak. Memang betul saya tidak tahu Samuel trauma apa enggak. Tapi nanti ketika kalau lihat cerita berikutnya, Samuel menegur Saul. Artinya apa? Yang ditegur bukan orang sembarangan. Betul. Raja. Betul. Jadi ternyata itu tidak menjadi traumatik rupanya. Memang itu tugas yang memang dipercayakan kepada Samuel, bahkan bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ya. Jadi Samuel ini memiliki ibu yang bersedia begitu ya, taat pada Tuhan dan doanya didengarkan Allah, dan dikaruniai anak yang mendengarkan Allah. Ya. Dan kebesaran jiwa jiwa hati Imam Eli dan keterbukaan mereka sebagai kolega. Saya katakanlah sebagai kolega ya, betapapun jarak mereka, usia mereka dan pengalaman mereka begitu jauh, namun keterbukaan dari Imam Eli yang sedemikian besar. Jadi menurut saya di situ kelihatan bahwa yang punya peran paling penting dan mereka berdua menaati itu adalah Tuhan. Betul. Jadi Samuel pada kadar dia, Eli juga pada kadar dia. Mendengarkan. Dia tidak bisa mengatakan saya senior kamu loh. Samuel juga tidak bisa mengatakan aku anak kemarin sore jadi aku nggak berani ngomong. Tapi ketika dua-duanya mengimani Tuhan, mengamini Tuhan, mereka berdua terbuka. Bahkan untuk hal-hal yang barangkali secara
moral, secara etika, Sensitif sekali ya. sangat sensitif. Ya. Tapi karena mereka berdua memilih nilai taat pada Tuhan, maka mereka terbuka. Ya, Begitu. dalam intimasi yang hebat sekali, hal yang kita ngomong paling jelek ini kan bukan hal yang enak ya. Kalau Tuhan mengaruniakan balas jasa Tuhan buat kamu, rumah yang tempat tinggal yang hebat, itu sudah lumrah biasa. Tapi ketika dia berani menegur, alangkah bahagianya keluarga kita kalau kisah Samuel dan Eli ini bisa menjadi cerminan buat kita ya. Ya. Jadi bukan hanya Ruth, Deborah, dan Maria, itu di lagu kita kan begitu. Iya. Ruth, Deborah, dan Maria. Barangkali kali ini diganti dah. Eli dan Samuel. Yang sama-sama mendengarkan Tuhan. Ya. Sahabat, melalui kisah tentang Samuel ini, Samuel terpanggil, kita belajar untuk sungguh-sungguh mendengarkan Allah. Baik Samuel dalam kemudaannya, bagi dia taat pada Allah itu menjadi yang utama. Bagi Imam Eli dalam segala kelemahan, keterbatasannya, pun pengalamannya karena ia usianya memang jauh lebih tua, namun jauh lebih senior, tapi ketika padanya nilai yang paling utama adalah mendengarkan Tuhan, maka teguran dan evaluasi yang Tuhan sampaikan, betapapun itu harus disampaikan melalui mentinya sendiri, bahkan yang jauh lebih muda, dengan lapang ia menerimanya. Dan sahabat, ketika sahabat semua boleh merasa diberkati lewat ulikan pada episode kali ini, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan sahabat boleh menekan tombol like ataupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan dari YKB GKI TV. Dan sebelum mengakhiri Ngulik Alkitab episode kali ini, kita mau berdoa. Mari silakan Pak Pendeta. Jadi Ibu Santi, saya merasa terhormat sekali karena episode kali ini memberi kepada saya cerminan. Kalau kamu mau jadi Samuel benar, ya cobalah dalami cerita ini. Ambillah sikap Samuel, bukan lagi Samuel remaja, Samuel udah tua, usur. Mendengarkan Tuhan. Mari sobat kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kepada kami teladan, bukan yang terlalu ideal, terlalu hebat, bukan kelewat luar biasa, tetapi ketika seorang mentor yang senior bernama Eli mau mendengar mente anak remaja yang pernah dibimbingnya, dirawatnya sejak kecil, menyampaikan pesan Tuhan. Bahkan ketika pesan Tuhan itu bukan pesan yang kami melihatnya baik, tetapi pesan yang menakutkan dan mengerikan. Ya Tuhan, bersama-sama sebagai keluarga Kristiani, kami rindu Tuhan tetap menjadi Tuhan bagi keluarga kami. Pada fungsi kami sebagai orang tua dan anak, fungsi kami sebagai suami maupun istri, atau kerabat yang lebih jauh, kami tetap menempatkan Engkau di atas kami semua. Dan kami punya komitmen untuk menaati Engkau lebih dari segala rencana, segala keinginan, segala idealisme, segala obsesi kami sebagai keluarga Kristiani. Jangan Engkau tinggalkan kami. Engkau sudah banyak mendengar kami. Sekarang giliran kami mendengar Engkau, memahami, mengerti, menaati, bahkan melakukan apa yang Engkau mau kami melakukannya. Dan kami berbahagia karenanya. Terima kasih untuk kisah Eli dan Samuel
yang boleh kami ulik kali ini. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.